Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu. Apa sih itu suhu? Yuk kita belajar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang suhu ya. Langsung aja kita cek ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian suhu dan alat ukur suhu, kelebihan dan kelemahan alkohol dan raksa dalam termometer, kemudian jenis-jenis termometer, dan bagaimana cara mengkonversi skala termometer. Langsung aja yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang pengertian suhu. Apa sih itu suhu ya? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi misalnya kalau kalian sedang demam, kalian suka dipegang. Aduh, kalian lagi panas nih, suhunya kira-kira berapa ya? Kayak gitu. Nah, satuan suhu dalam SI adalah Kelvin, yang dilambangkan dengan huruf K yang besar. K besar atau K kapital ya. Nah, ada pun satuan suhu lainnya yaitu adalah derajat Reaumur, Celcius, dan derajat Fahrenheit. Nah, alat ukur suhu dinamakan termometer. Nah, pasti kalian gak asing dengan kata termometer ya. Termometer biasanya ada di rumah kalian atau di rumah sakit, dan sekarang yang lagi hits adalah termogan ya. Jadi yang ini diarahin ke dahi kalian terus bisa tahu, oh suhu kalian sekian gitu ya. Nah, langsung aja kita belajar tentang yang ini, termometer. Nah, ini gambar termometer udah pasti kalian sering lihat termometer yang seperti ini. Nah, bagian-bagian termometer itu ada pipa kaca yang berupa kapiler, kemudian zat cair pengisi termometer, nah ada reservoir tendon, kemudian ada skala, dan ada tabung gelas. Nah, di sini adalah titik tetap atas, jadi suhu tertinggi skalanya ada di sini. Kemudian di sini ada batang kaca dengan celah kapiler di bagian dalamnya. Kemudian di sini ada skala suhu, di sini ada tetap titik bawah atau skala terendahnya. Kemudian di sini itu ada pengisi zat cair termometer, bisa raksa atau alkohol. Kemudian di sini ada tandon. Nah, tandon yaitu tempat adanya zat cair termometer tersebut. Nah, zat cair pengisi termometer itu harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama mempunyai pemuaian yang teratur. Nah, terus mudah dilihat, tidak membasahi dinding. Kita akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan alkohol dan raksa sebagai zat pengisi termometer. Yang pertama dulu kita akan belajar tentang alkoholnya. Nah, kelebihan alkohol sebagai pengisi termometer itu adalah cepat memuai, dapat diberi warna sehingga mudah dibaca, mempunyai titik beku minus 114,6 derajat Celcius, dan mempunyai titik didih 78 derajat Celcius. Kemudian mudah didapatkan dan harganya terjangkau gitu. Nah, kelemahannya alkohol itu adalah tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya hanya 78 derajat Celcius, dan ketika sudah mencapai dari titik didihnya itu akan membasahi dinding kaca gitu. Nah, kemudian kalau raksa yang sebagai pengisi termometer, kelebihannya itu adalah cepat memuai juga. Nah, tetapi tidak membasahi dinding pipa ketika sudah di suhu yang tinggi gitu ya. Warnanya mengkilap, dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya itu adalah 306,58 derajat Celcius. Tetapi kelemahannya itu adalah sukar diperoleh, jadi harganya jadi mahal gitu ya, nggak semurah kalau alkohol. Kemudian tidak dapat mengukur suhu rendah karena titik bekunya itu adalah minus 38,87 derajat Celcius. Termasuk zat beracun apabila termometer itu pecah, tabungnya pecah dan air raksanya keluar kayak gitu. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer suhu badan, yaitu adalah termometer yang biasa kalian pakai itu untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang digunakan biasanya itu adalah 34 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada termometer maksimum dan minimum
untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum pada kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada termometer optik atau pirometer untuk menentukan suhu benda-benda berpijar dari jarak jauh. Gitu. Kemudian yang keempat, ada termometer hambatan, yaitu adalah menggunakan prinsip perubahan hambatan dengan nilai hambatannya itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, kita akan belajar juga tentang skala suhu nih, yang sudah Ibu sebutkan di awal. Tadi kan satuan internasional suhu itu adalah Kelvin, tapi ada macam-macam juga kan. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Nah, di Celsius ini skala terendahnya itu adalah 0 derajat Celsius. Skala tertingginya yaitu adalah 100 derajat Celsius. Sedangkan Reaumur itu skala terendahnya 0 derajat Reaumur sampai skala tertingginya itu adalah 80 derajat Reaumur. Sedangkan kalau yang Fahrenheit, skala terendahnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit dan skala tertingginya itu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan kalau Kelvin, skala terendahnya itu adalah 273 Kelvin sampai skala tertingginya itu adalah 373 Kelvin. Kayak gitu. Oke, kita langsung belajar bagaimana cara mengkonversi skala suhu. Jadi dari Celsius ke Fahrenheit itu bagaimana, dari Fahrenheit ke Celsius bagaimana gitu ya. Yang pertama dulu, ini konversi suhu skala derajat Celsius. Jadi dari Celsius ke Reaumur, yaitu adalah 4/5 kali derajat Celsiusnya berapa. Misalnya kalau derajat Celsiusnya itu adalah 30 derajat Celsius. Jadi di sini 4/5 dikali 30 derajat Celsius gitu kan ya. Nanti kalian kaliin aja kemudian dibagi. Nah, hasilnya di sini berapa Reaumur gitu. Sama yang Celsius ke Fahrenheit, berarti dari kalau mau konversi dari Celsius ke Fahrenheit berarti 9/5 dikali derajat Celsiusnya berapa. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, baru kalian tambah dengan 32 di sini. Ini udah kepastian ya, udah ketetapan. Jadi, Bu, boleh nggak kalau ditambahnya dengan 30 atau 15? Nggak bisa. Karena di sini udah pasti plus 32. Itu kalau Celsius ke Fahrenheit. Sedangkan kalau Celsius ke Kelvin, itu adalah 5/5 dikali derajat Celsiusnya berapa. Kemudian udah dapat hasilnya, baru kalian tambahkan dengan 273. Atau cara gampangnya yaitu adalah ketika mengubah Celsius ke Kelvin, kalian tinggal misalnya nih, Celsiusnya itu adalah 30 derajat Celsius. Nah, kalian mau ubah ke Kelvin gitu kan ya? Nah, ya udah, kalian tinggal derajat Celsiusnya tadi yang 30 derajat kalian tambah dengan 273. Itu hasilnya nanti jadi ke Kelvin berapa, kayak gitu. Kemudian masuk yang ke konversi suhu skala Reaumur. Nah, di sini dari Reaumur ke Celsius. Nah nih, dari Reaumur Celsius. Kalau misalkan itu 30 derajat Reaumur ke Celsius, berarti 5/4 dikali berapa Reaumur tadi, 30, kemudian nanti hasilnya berapa Celsius. Sama kayak yang dari Fahrenheit ini, kalian jumlahkan dulu. Sama seperti yang Reaumur dan Fahrenheit ini, kalian operasikan dulu yang di dalam kurung, baru kalian tambah dengan 32. Nah, sama juga. Oke. Lanjut, yang ke konversi suhu skala Fahrenheit di sini. Jadi dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi misalnya 30 derajat Fahrenheit, terus kalian konversi ke Celsius. Nah, kalau ini misalnya nih, tadi Ibu bilang 30 derajat Fahrenheit nih, kalian operasikan dulu, kalian kurangi dulu dengan angka 32 di sini. Yang di dalam kurung dioperasikan dulu, baru setelah sudah dapat hasil yang di dalam kurung, kalian operasikan dengan ini pecahan yang di sini 5/9. Nanti dapat berapa derajat Celsiusnya. Jadi ikuti sesuai dengan di sini aturannya ya. Kalau yang ada di dalam kurung, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung seperti itu. Oke? Nah, sekarang masuk yang konversi suhu skala derajat Kelvin. Nah, jadi si Kelvin ini diubah ke Celsius atau ke Reaumur atau ke Fahrenheit. Jadi dikerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kalian kurangi atau operasikan dengan yang lain. Jadi kalau yang ini ini dalam kurung dulu yang dikerjakan, baru dikurangi dengan 273. Kalau yang ini kurangi dulu dengan 273, baru kalian kali dengan 4/5, gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, nih contoh soal yang pertama itu adalah
Hasil pengukuran suhu benda dengan alat termometer skala Celcius adalah 90 derajat Celcius. Maka jika diubah ke dalam satuan suhu skala Reaumur adalah, jadi nih, ini skala Celciusnya adalah 90 derajat Celcius. Kemudian kalian ubah ke dalam Reaumur, gitu ya. Nah nih, Celcius menjadi Reaumur, berarti 4/5 kali derajat Celciusnya berapa, nanti dihasilkan derajat Reaumurnya. Nah, Reaumurnya nih, 4/5 dikali derajat Celciusnya berapa tadi? 90 derajat Celcius, maka dihasilkan 72. Oke? Nah, lanjut yang nomor 2. Hasil pengukuran suhu suatu benda dengan alat termometer skala Kelvin adalah 300 Kelvin. Maka jika diubah ke dalam satuan suhu skala Fahrenheit adalah, nah ini skalanya Kelvin, kemudian dikonversi atau diubah ke skala Fahrenheit, gitu ya. Ini Kelvin ke Fahrenheit, berarti 9/5 dikali berapa skala Kelvinnya, baru dikurangi dengan 45,67. 9/5 kalian kali dengan 300 Kelvin, tadi kan di sini skalanya 300 Kelvin, kemudian dikurangi dengan 459,67 sama dengan 80,33 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu caranya. Oke. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham ya. Jika kurang paham bisa kalian tanyakan di box Google Form atau bisa WA ibu, gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.